topik yang paling hot saat ini apa sih? Apakah maksudnya apakah biasa lebih ke strategi atau lebih ke pilihan instrumen atau gimana? Ya kalau di Instagram sih kita sih nggak terlalu masuk ke pilihan saham. Kalau di Instagram kita fokusnya adalah awareness bahwa saham itu salah satu instrumen yang cocok buat anak muda, cocok buat financial freedom. Dan biasanya kalau pemilihan saham kita lebih fokus bahasnya di dalam komunitas yang memang sudah lama sama kita, karena ya kita percaya bahwa ya kita tahu sih bahwa memang pasti semua follower maunya aku dikasih tahu hari ini beli apa, besok jual apa. Biasanya kan kita maunya gitu, dan mungkin lebih simple. Udah deh nggak usah belajarnya, kasih tahu aja besok yang naik apa, gue beli, gue ikutin. Kan biasanya orang lebih suka seperti dan in a way kita tahu, tapi ya kita mau bikin sebuah sistem ya boleh, maksudnya kita akan share juga rekomendasi kita, cuman ya setelah kalian memang tunjukin komitmen, ikutin angka yang kelas kita, terdaftar jadi anggota full kita, baru kita kasih tahu di sana kira-kira ide kita apa, dan itu juga cuma bahan diskusi dan referensi, karena kan keputusan investasi tetap masing-masing di semua yang klik beli atau jual, kita kan nggak bisa pegang dananya gitu. Ya betul. So kalau misalnya investor muda sendiri lebih pro ke trading atau ke investasi atau dua-duanya gimana? Oke, jadi ya saya percaya sih kita kan biasa selalu memisah-misahkan antara investasi dan trading ya. Buat saya ini adalah bukan dua hal yang terpisah. Buat saya ini adalah gaya investasi yang kita bisa pakai di berbagai zaman. Jadi sebenarnya tergantung waktu juga. Ada banyak juga, saya juga kenal ada banyak orang yang punya kemampuan trading dan dia juga jago tradingnya. Cuman dia memilih buat investasi. Bukan karena dia nggak bisa trading, atau bukan karena dia merasa trading itu jelek. Karena dia nggak punya waktu aja. Karena mungkin dia terlalu sibuk. Kalau dia harus pakai gaya investasi trading yang jangka pendek, dia nggak punya waktu buat memantaunya. Karena dia punya kesibukan profesional. Jadi akhirnya mereka memilih gaya investasi yang mungkin lebih long term. Jadi sebenarnya nggak ada baik atau nggak baik sih, maksudnya investasi lebih baik atau trading lebih baik, ini cuma masalah cocok nggak cocok aja. Nah untuk menilai cocok nggak cocok, kita bisa pikirin dengan 3 kacamata. Pertama capital, habis itu time sama risk ya. Jadi kan ada contoh, saya anak muda capitalnya kecil atau besar? Kecil ya kan. Nah saya punya waktu nggak? Waktunya banyak banget kalau anak muda ya kan. Nah kalau kita punya modal yang kecil dan time-nya besar, banyak banget ya, kita nggak apa-apa ambil instrumen yang lebih beresiko ya kan, karena emang kita punya waktunya lebih panjang, modalnya lebih kecil ya kan. Nah beda misalnya kalau saya posisinya sudah di usia di atas 50, capital saya sudah besar ya kan, waktu saya sudah sedikit, ya nggak salah juga saya misalnya ambil instrumen bahkan nggak saham, bahkan nggak forex, tapi deposito, karena mungkin dengan obligasi atau deposito bunganya saja saya udah bisa hidup. Dan buat saya nggak salah, karena kita punya capital menarik. Cuma kan kalau kita masih muda kan capital kita kan masih kecil, kita butuh sebuah strategi yang mungkin sedikit lebih agresif supaya capital kita tuh percepatan tumbuhnya cepat, berkali-kali sampai ke posisi yang besar. Nah mungkin pas sudah besar kita mulai slow down ya kan, kita cari strategi yang lebih lebih santai ya kan, lebih fundamental. Dan buat saya ini nggak salah sih, trading atau invest itu adalah sebuah gaya investasi. Yang namanya gaya kan ya cocok-cocokan, kayak berenang aja, kita nggak bisa bilang gaya kupu-kupu lebih bagus daripada gaya gagak, atau gaya kupu-kupu lebih bagus daripada gaya yang lain. Itu cuma masalah cocok aja. Ya, menarik. Jadi kalau kita bicara, kita bisa simpulkan bahwa trading dan investasi itu beda time frame dan beda frekuensi transaksinya gitu kan. Oke. Dan kalau misalnya yang dianggap invest itu kira-kira berapa lama sih? Maksudnya yang kita anggap invest gitu. Misalnya kalau 3 bulan itu investasi, kalau sebulan itu trading. Ada period itunya atau sebenarnya abu-abu gitu? Iya, jadi sebenarnya agak abu-abu ya, karena bukan abu-abu sih, karena gini, karena kita kalau ngomong investasi pasti yang pertama kali muncul di kepala kita adalah Warren Buffett. Ya, Warren Buffett adalah sosok yang pasti kalau kalian ngomong investasi, investor Warren Buffett itu udah pasti muncul idola semua orang ya kan. Dan Warren Buffett terkenal sebagai investor karena dia pegang sahamnya sangat lama, bahkan beberapa blognya bilang kita harus berani pegang sahamnya sampai seumur hidup gitu ya. Karena Warren Buffett memang hidup di zaman waktu itu pas dia mulai investasi masih muda, dia hidup di zaman yang mana informasi itu belum cepat. Waktu Warren Buffett kalau mau lihat harga saham nggak bisa ngecek di internet, harus lihat koran ya kan, dan korannya pun 1 hari delay ya kan, which mean kayak harga kemarin baru muncul di koran besok pagi ya kan, informasi nggak secepat itu. Jadi mungkin investasi yang bagus butuh waktu yang lama. Nah sekarang di era informasi, semua informasi real kan, kita mau nyari harga saham, nyari laporan keuangan, nyari semua info, hanya tinggal klik Google, hanya tinggal pakai platform, semuanya muncul. Nah mungkin terkadang dengan adanya informasi yang begitu cepat, terkadang investasi
investasinya lebih cepat berbuah daripada mungkin zamannya Warren Buffett. Jadi menurut saya yang saya lihat ya, mungkin dulu kita ngomong investasiku 10 tahun, bisa jadi sekarang investasiku 2 tahun atau mungkin setahun ke atas kita sudah bisa bilang investasi. Jadi buat saya kayak time frame itu makin cepat karena ya perusahaan mencapai valuation-nya jadi lebih cepat karena informasinya kan jadi banyak influencer, banyak investor relation juga yang mungkin promosiin sahamnya. Jadi orang jadi tahu kan, oh ternyata sahamnya bagus gitu. Dan juga mungkin sekarang rate perubahan, rate teknologi, perkembangan juga lebih cepat jauh ya dibanding dulu ya. Sekarang, tiap tahun kita udah ganti handphone sekarang. Kalau dulu mungkin bertahun-tahun handphone sama, laptopnya sama. Oke, menarik. Jadi selain perbedaan jangka waktu antara investasi sama trading, ada yang lain nggak? Atau mainly sebenarnya jangka waktu? Kalau apa ya perbedaan trading sama investasi? Antara trading sama investasi gitu. Apa beda? Mungkin tujuan investasi ya. Jadi kan banyak orang ketika mulai investasi pertama tujuannya apa? Kalau misalnya let's say saya tujuan investasinya ini buat biaya pendidikan anak yang mungkin anak saya akan kuliah dalam waktu 10 tahun lagi, ya udah kita nggak harus. Kita punya waktu yang panjang, mungkin kita lebih cari saham-saham yang dividennya besar, yang mungkin di atas bunga bank, dividennya per tahun, sambil dapat dividen, capital gain-nya tumbuh. Tapi kalau misalnya saya mau cari uang buat modal nikah, misalnya dalam waktu 1 tahun ke depan saya akan nikah, saya butuh modal nikah, ya kan kita juga nggak bisa cari saham yang terlalu agresif. Kalau bisa bahkan kita nggak masuk ke saham, masuknya mungkin ke reksadana pasar uang yang cenderung lebih pasif, karena kan nggak lucu kalau misalnya kita punya tujuan investasi 1 tahun, kalau kita mau nikah, kita masukin semua ke saham atau kripto yang super duper agresif, pas kita masuk, pas kita udah mesti bayar uang nikah, ternyata saham lagi jatuh, kripto lagi jatuh, masa kita nggak jadi nikah? Hanya gara-gara investasi kita jatuh, karena uang nikahnya kalau di sana. Jadi menurut saya trading investasi itu tergantung dengan gayanya ya, karena memang ada orang yang memang menjadikan investasi sebagai side hustle buat penghasilan tambahan, mereka pengen dapat penghasilan bulanan, ya itu harus trading. Tapi ada juga orang yang ingin masuk ke saham tuh bukan buat side hustle, dia udah cukup, dia sudah punya penghasilan bulanan, tapi mereka mau pensiun dari 20 tahun dari sekarang, dan mereka siap buy and hold dalam waktu panjang. Bahkan kalau kita ingat ya, saya pernah baca bukunya Jesse Livermore. Jesse Livermore itu salah satu trader yang legendaris di masanya. Waktu itu dia adalah trader yang super duper hebat, yang bisa dapetin uang ratusan juta dolar dalam waktu 1 tahun dari trading. Ya kan? Dan dia juga dia bisa bilang sih, yang bisa ngalahin market timing itu adalah time. Jadi terkadang beberapa saham yang super bagus, contoh ya kayak Tesla di Amerika, atau Apple, atau Amazon, atau yang paling gampang Indonesia BCA itu ya. BCA kalau kita lihat 15 tahun sudah naik berapa kali lipat, ya kan? Apakah trading bisa mengalahkan itu? Mungkin bisa, tapi yang bisa sedikit sekali. Maksudnya performance trading mengalahkan performance buy and hold BCA 15 tahun. Ada nggak bisa ngalahin? Ada, tapi mayoritas banyak kan kalah. Ada beberapa yang memang super seperti trading bisa mengalahkannya. Jadi ya menurut saya kayak ya tergantung lagi kita apakah punya skill yang benar-benar dedicated buat trading, karena ya faktanya untuk mengalahkan return BCA 15 tahun atau mungkin mengalahkan return BRI 15 tahun buy and hold nggak diapa-apain, itu nggak gampang juga gitu kan. Bahkan terkadang kebanyakan orang trading pun mengalahkan deposito aja setahun, terkadang ada yang bisa masih kalah sama deposito karena mungkin lagi jelek trading. Jadi maksud saya ya kita mesti punya ini juga mesti punya benchmark. Kita milih trading investasi itu bukan karena kayaknya gue lebih suka trading, tapi kita juga mesti pakai kacamata yang objektif. Jadi nggak apa-apa kita trading yang agresif, mau forex, mau crypto, mau saham, so be it, nggak apa-apa. Cuma kita mesti punya benchmark. Let's say kalau misalnya tiap tahun suku bunga bank itu 6%, ya kan? Kita kan kalau trading crypto, forex, saham kan tentunya lebih beresiko. Masa kita puas sih cuma dapat 6% setahun untuk trading dan mantauin saham tiap hari? Harusnya kita expect kalau saya trading, saya maunya minimal dapat 3 kali lipat dari deposito. Kalau misalnya deposito 5%, ya berarti saya expect setahun saya dapat 15%. Nah kalau selama 5 tahun berturut-turut kita nggak pernah bisa mengalahkan deposito bahkan, atau mungkin cuma bisa mengalahkan 1 kali gaya deposito, berarti ada yang salah kan sama gaya trading kita, dan bisa saja kita nggak cocok di trading. Jadi ya buat saya jangan dipaksain juga. Gitu. Oke. Dan kalau misalnya kita bicara trading atau investasi saham, mungkin kita melihat resiko-resiko yang common lah gitu kan. Kita misalnya melihat mungkin banyak yang mengalami saham nyangkut gitu kan. Resikonya apa aja sih kalau misalnya kita ini selain nyangkut gitu, udah beli nggak bisa exit, atau ada resiko lain nggak selain itu gitu? Ya, kalau misalnya kita bicara beli saham. Ya, pertama yang pasti di semua investasi ada resiko namanya penurunan harga bisa turun. Nah, cuma harga bisa turun, kalau bisa keluar kan terkadang orang nggak apa-apa. Contoh kayak kripto kan kayak 24 jam gitu kan, kayak orang tuh nggak masalah deh.
turun 20%, tapi gue bisa keluar kapan aja. Nah mungkin berbeda dengan saham. Ada masa-masa tertentu sahamnya itu jatuh, koreksi misalnya let's say 7%, tapi dia mengalami namanya auto rejection. Nah kita nggak bisa jual kalau nggak auto rejection. Nggak mungkin auto rejectionnya bisa berhari-hari, ya kan? Nah, jadi kita nggak bisa keluar, kita bilangnya namanya resiko likuiditas. Jadi saham itu memang liquid, tapi ada beberapa masa dan beberapa saham yang terkadang likuiditas itu nggak ada. Yang lagi mungkin pasti ada, tapi yang mungkin dalam beberapa hari yang mungkin kita lagi butuh kita nggak bisa jual. Nah ini bahaya kalau kita tradingnya pakai posisi margin, ya kan? Kalau kita pakai cash ya nggak masalah, ya udahlah lagi jatuh kita hold aja. Sorry, margin tuh berarti kita trading dengan hutang ya, dengan iya, jadi kita dengan hutang. Kita punya rekening sekuritas, misalnya uang kita adalah 1 juta, kita bisa trading sampai 2 juta, misalnya 1 jutanya minjem dari sekuritas, yang mana dan itu legal. Itu legal. Legal. Margin trading itu adalah hal yang legal di Bursa Efek Indonesia, ada regulasinya, ada ketentuannya, dan saham-saham yang boleh dibeli dengan margin juga ada nggak semua saham bisa dibeli dengan margin, itu udah ada peraturannya. Ya, cuman kan masalahnya kalau kita ambil posisi margin, misalnya dengan marginnya terlalu tinggi, tiba-tiba sahamnya auto reject, ya kan kita udah beli itu kan kemarin, tiba-tiba besoknya auto reject kalau sahamnya di tengah suspensi dari Bursa Efek, kan itu 2 minggu kita nggak bisa jual, 2 minggu kita bayar bunga berarti kan. Iya betul. Ada performance apapun dari saham, dan kita harus bayar bunganya, karena itu peraturan. Boleh di-share sedikit nggak, itu poin menarik tuh tadi, Bro Jason tadi bilang auto reject itu sebenarnya apa sih dan kenapa itu terjadi gitu? Ya, auto reject itu sebenarnya ini sih berlaku di pasar Indonesia ya, beberapa negara nggak ada auto reject sih, tapi auto reject itu sebenarnya diciptakan karena kan kalau kita ngomongin market secara luas, ada pasar di negara maju itu pasarnya sudah efisien yang sudah sangat kuat efisiensinya. Nah, tapi ada beberapa negara yang mungkin menurut opini bursa dunia tuh pasarnya masih efisiensinya tuh masih rendah. Jadi terkadang tuh sentimen atau hoax masih bisa mempengaruhi harga saham dengan sangat lebar. Nah, jadilah diciptakan yang namanya suspensi, supaya kalau tiba-tiba ada gerakan yang sangat cepat, penurunannya sangat banyak, disuspend dulu 1 hari, ya kan? Habis itu besok dibuka lagi. Kalau masih kurang banyak lagi, disuspend lagi, untuk supaya investor punya waktu berpikir, ini benar-benar jatuh karena memang fundamentalnya menjelek atau karena cuma rumor saja. Jadi itulah sebenarnya kenapa suspend itu diciptakan. Itu namanya cooling off period. Jadi kalau misalnya ada saham yang tiba-tiba jatuh, disuspend dulu supaya investor punya waktu mikir. Nah, kalian pikir dulu ya. Jadi meredam panik gitu ya? Iya, meredam panik ya. Tapi in a way bisa juga sih, habis disuspend malah makin jatuh bisa. Tapi at least investor punya kemampuan atau investor dikasih kesempatan buat mikir bahwa ini penurunannya karena masa atau enggak gitu. Jadi itulah orang buat berpikir sih di saham-saham. Oke, tadi putus-putus sedikit. Sekarang oh ya, oke, jelas belum? Kedengeran nggak? Jelas sih, jelas. Oke, tadi keputus sebentar. Oke, anyways, lanjut. Thank you. Jadi tadi auto reject, terus kita bicara nilai sahamnya sendiri mengalami penurunan. Kalau misalnya resiko emiten bangkrut itu ada nggak sih di era sekarang ini? Masih ada nggak sih atau itu cuma sesuatu yang force majeure gitu? Atau bisa terjadi kalau kita invest perusahaannya bangkrut, duitnya hilang semua gitu, mungkin nggak sih? Bisa, itu namanya kan risiko. Nah, contoh yang masih berjalan sekarang adalah Garuda Indonesia ya. Teman-teman tahu Garuda Indonesia itu ruginya sangat besar karena efek pandemi, sampai ruginya hampir 16 triliun, dan sahamnya sekarang disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia, saham Garuda Indonesia. Posisi modalnya sudah minus, ya kan, dan itu sudah ada lokasi khusus dari Bursa Efek bahwa ini adalah perusahaan yang modalnya minus dan laba bersihnya minus banyak. Dan ya udah, kita tinggal lihat kelanjutannya apakah Garuda bisa bertahan atau enggak ya. Yang saya yakin sih harusnya bertahan karena ada backingan pemerintah di sana. Cuma kan kalau ini perusahaan swasta mungkin saja ceritanya bisa berbeda, ya kan. Tapi karena ini perusahaan BUMN negara yang mana merupakan sebuah simbol, mungkin Garuda punya potensi selamat jauh lebih besar dibandingkan perusahaan umumnya. Gitu aja sih. Tapi ada potensi karena kan saham Garuda Indonesia pun, sahamnya pemerintah itu pun disuspend. Ya kita nggak bisa beli, nggak bisa jual itu saham kalau kita sudah pernah membeli saham Garuda. Ya, oke. Dan kalau misalnya seperti itu, berarti apakah ada dari Bro Jason ada tips nggak sih tips memilih saham yang lebih aman, quote unquote aman gitu? Ada tips khusus nggak gitu? Gimana
Atau semua tuh sebenarnya resikonya sama gitu, semua ada resikonya, ya masing-masing tergantung unknown factors gitu. Oh ya, ya kalau kita mikir yang maunya aman ya berarti kan kalau kita aman berarti kan kita mungkin gayanya investasi ya. Kalau kita gayanya investasi kita carilah perusahaan yang pertama rekam jejak manajemennya solid, ya kan, pemegang sahamnya juga solid, punya kekuatan finansial yang sangat baik, ya kan, dan juga kita bisa lihat di laporan keuangannya laba bersihnya masih konsisten bertumbuh, ya kan, modalnya juga konsisten bertambah setiap tahun dan kuat, gitu. Jadi kurang lebih sih itu sih. Jadi intinya ya, mungkin kalau saya bisa simpelkan, mungkin kita kalau milih pacar sama milih istri mungkin bisa beda nggak kriterianya. Jadi mungkin kayak investing is like marriage, kayak pernikahan. Itu poin yang sangat menarik. Ya kan, bibit, bebek, bobot, ya kan. Tapi mungkin kalau kita milih pacar mungkin kriterianya beda. Mungkin cuma fisik aja, atau mungkin cuma pintar aja. Ya. Cuman ya itulah kriteria dari investasi. Investasi kan kita mesti pilih sebuah saham yang kita yakin untuk jangka panjang gitu kan. Yang kita yakin bahwa ini perusahaan masih ada dalam 30 tahun ke depan, atau mungkin sampai 100 tahun ke depan. Dan kita yakin juga hasilnya masih bagus. Jadi pemilihannya pasti akan lebih super duper selektif gitu. Dan hanya beberapa perusahaan yang memenuhi kriteria itu sih sebenarnya di Bursa Efek Indonesia. Jadi ya pilihannya juga udah jelas lah, itu aja sahamnya gitu. Oke, menarik. Berarti kalau misalnya tadi kita bicara melihat manajemennya, melihat laporan keuangan, itu kan sebenarnya termasuk analisa fundamental kan, benar? Nah, apakah analisa fundamental itu berlaku juga untuk jangka pendek trading, atau emang analisa fundamental lebih untuk investasi, dan kalau trading itu cenderung lebih teknikal? Ini first opini Bro Jason aja ya, semua orang pasti punya gaya sendiri-sendiri, tapi kalau dari perspektif investor muda gitu. Ya, jadi kan fundamental ada dua ya. Pertama itu laporan keuangan, performance, dan ada juga yang namanya fundamental news. Atau kita bilangnya sentimen, berita-berita yang muncul di market. Nah, kalau jangka pendek sih memang yang lebih menggerakkan terkadang adalah sentimen dan juga technical gitu kan, dan juga yang flow eksekusi lagi kemana, dan itulah trading. Kita kan kalau trading kan kita nggak peduli nih barang bagus, barang jelek, yang penting lagi ngetrend. Kita kan pedagang ya. Ya. Masker gitu kan, ngetrendnya misalnya ke air mineral, ya kita masuknya ke air mineral. Jadi ya kayak itulah jangka pendek. Koneksinya aku putus lagi. Udah jelas? Di saya sih jelas ya, tadi Bro yang muter-muter kalau di saya. Suara Oke. Udah kembali. All good ya? Udah jelas. Ya. Sorry tadi lagi. Ya, jadi kalau kita trading, memang kita tanda kutip mencari saham apa yang lagi terkenal atau famous, ya kan, kayak istilahnya trend is your friend kalau bagi trader gitu kan. Itu benar-benar, bahkan buat saya kalau trading ya trend is your best friend. Kalau misalnya sekarang nih yang lagi populer adalah saham-saham teknologi dalam jangka pendek, kita mau paksa beli saham-saham yang lain pun ya juga nggak akan naik, karena memang lagi ke sana trennya. Jadi ya kita sebagai pedagang, kalau trading ya, kalau kita sebagai pedagang yang mungkin mikirnya dalam kacamata bulanan, ya tentunya kita fokus ke saham-saham yang memang lagi rame gitu. Oke. Dan tadi itu poin menarik tuh, saham teknologi kan banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan yang belum profit nih, perusahaan teknologi belum profit tapi mereka bisa IPO. Itu gimana ceritanya tuh? Iya, perusahaan yang masih rugi gitu kan? Ya, jadi mungkin sedikit cerita aja ya. Kayak sebelum 2008 itu Indonesia itu dan bursa Asia dan bursa Amerika mengalami yang era yang namanya commodity boom. Waktu itu saham-saham pertambangan tahun 2008 sebelumnya itu adalah saham-saham yang adalah juara. Itu pokoknya semua saham Indonesia yang dulu ada tambang pasti naik. Ya. Naik tambang, naik timah, Bumi Resources, pokoknya semua yang ada ngomong tambang pasti naik, karena semuanya suka banget sama tambang. Dan dulu adalah namanya commodity boom, ya kan? Dan waktu itu 30% dari total market cap IHSG itu datangnya dari saham-saham pertambangan, ya kan? Tiba-tiba kita terjadi commodity crash. Nah, 2009 sampai sekarang mulai bergeser. Yang dulunya 30% adalah saham-saham tambang, sekarang mulai bergeser, 30% adalah saham-saham perbankan. BCA, Mandiri, BRI, BRI itu tolong teman-teman tambahin market cap-nya BCA aja kan saya sudah di atas hampir 800K, sedangkan total market cap-nya 7.000K. Berarti kan satu BCA saja sudah mencerminkan di angka 10% dari total IHSG, ya kan. Ya, kalau teman-teman tambahin BCA, BRI, Mandiri, BN itu totalnya udah hampir
30% dari total indeks. Jadi kan sudah bergeser nih dari dulu komoditi, habis itu bergeser juga ke banking. Nah sekarang mulai muncul saham-saham yang mau IPO, contohnya kayak Bukalapak, dan akhirnya isunya juga GoCo mau IPO, dan nanti diestimasi kalau mereka IPO dengan market cap sekian, mereka bisa menggeser posisi top 10. Sama seperti 10 tahun lalu, mungkin kalau kita lihat di saham Amerika yang mendominasi perusahaan kayak ExxonMobil, perusahaan kayak Shell, perusahaan kayak minyak, dan kawan-kawan. Sekarang sudah berubah nih, sudah FANG, sudah Facebook, Apple, gitu. Dan kawan-kawan, dan itu selalu bergeser. Nah kenapa bergeser? Karena kita juga bisa lihat dulu, bisnis-bisnis zaman dulu 10 tahun lalu, 20 tahun lalu adalah bisnis-bisnis yang kebanyakan itu heavy di capital expenditure, asetnya besar-besar, contohnya kayak pertambangan, atau misalnya manufacturing, atau misalnya retail, itu kan adalah perusahaan yang butuh banyak aset, butuh banyak uang, makanya tangible asetnya besar di laporan keuangan zaman-zaman dulu. Tapi kalau teman-teman lihat sekarang, bahkan 90% dari total aset yang ada di Amerika Serikat itu adalah intangible asset, sifatnya kayak brand atau ekosistem, atau paten, atau copyright, atau teknologi, itu hal yang mungkin kita nggak bisa pegang, tapi ada nilainya. Contoh kayak brand Nike Just Do It, kita nggak bisa pegang sih brand Nike Just Do It, itu bukan tambang, atau itu bukan sebuah gedung yang kita bisa lihat, tapi value-nya ada. Sebuah baju kalau ditempelin logo Nike, mungkin harganya bisa naik kayak 20 kali lipat daripada harga sebuah kaos biasa. Nah, contoh kayak misalnya Airbnb adalah perusahaan properti terbesar, tapi dia nggak punya aset properti, ya kan? Uber mungkin perusahaan taksi terbesar dunia, dia nggak punya aset taksi sama sekali. Ya Gojek dan Grab misalnya, dia mungkin adalah perusahaan ojek terbesar, tapi dia juga nggak punya motor sama sekali. Tapi mereka punya kumpulan penghubungi motor. Mereka punya ekosistem, dan itu yang dijual oleh perusahaan teknologi. Yang mereka jual itu bukan aset fisik yang kelihatan, tapi adalah ekosistem. Dan juga kenapa banyakkan perusahaan rugi bisa IPO? Karena kebanyakan perusahaan teknologi pas IPO di Indonesia kan masih baru ya. Kalau kita lihat di Amerika juga banyak perusahaan teknologi yang awalnya IPO-nya rugi, sekarang lihat di Amazon, Google, Apple, itu udah penyumbang laba bersih terbesar di Amerika. Itu adalah perusahaan teknologi yang dulunya juga loss, ya kan? Tapi kenapa orang bisa appreciate dengan misalnya IPO Bukalapak? Karena yang IPO teknologi yang lain, karena yang mereka lihat adalah perusahaan teknologi ini walaupun rugi, tapi dia akan mendisrupsi pasar sehingga semua kompetitornya mati dan nggak kuat. Kompetitor yang old school mati dan nggak kuat, akhirnya dia winners takes all. Dia pemenangnya di akhir, nafasnya paling panjang, baru di sana mereka pikirin gimana caranya naikin harga dan mau nge-price. Gitu. Dan itu yang investor lihat. Bahwa ada potensi si GoCo-nya akan jadi super besar dan men-kill semua ekosistem atau bisnis-bisnis yang old school. Dan akhirnya di saat itu terjadi, kompetisi sudah nggak ada, GoCo penguasanya, market share paling besar, lagi sana naikin harganya. Gitu. Jadi itu yang dilihat sama investor. Kalau misalnya nih katakanlah tadi kita ambil contoh lah salah satu perusahaan, katakanlah Goto atau Bukalapak atau yang lain, katakanlah perusahaan ads gitu kan, perusahaan teknologi, mereka IPO masih rugi, terus mereka kehabisan dana gitu, terus mereka butuh dana lagi, itu kira-kira gimana ya? Apa mereka isu saham baru atau gimana tuh kalau perusahaan ini sudah publik? Ya kalau sudah publish ya mereka bisa issue lagi sih. Tapi ya kan sebelum mereka IPO kan mereka juga suka punya banyak backingan investor kan, dari series B, series E sampai akhirnya mungkin series EFGH atau mungkin baru IPO gitu kan misalnya kan. Ya tapi kalau sudah IPO dan sudah ada bukil, kinerja finansialnya bagus sih, tidak ada kesulitan buat semua perusahaan TBK buat cari dana. Bahkan di tengah pandemi kita bisa lihat banyak banget perusahaan TBK yang malahan naik isu di tengah pandemi karena lagi murahnya, dana lagi gede ya kan. Amerika lagi cetak uang besar-besarnya, Fabank lagi punya banyak duit, ya udahlah kita pakai ini buat naik isu aja, terbikin saham baru, dapat uang baru. Dan naik isu kan beda sama utang ya. Kalau kita terbikin utang kita mesti bayar bunga kan. Kalau kita terbikin saham kan ya tidak ada pembayaran bunga, kita cuma lepasin ownership ya. Tapi ya itu lebih murah sebenarnya biayanya gitu. Ya, oke, menarik. Nah, terus kalau misalnya sekarang tadi kan kita bicara kalau misalnya kita mau trading atau investasi, kita baiknya kita punya goals, kita punya timeline, misalnya buat ini nabung buat sesuatu atau untuk apa gitu kan. Terus kita pilih instrumen yang cocok untuk itu gitu kan. Nah, kalau misalnya sekarang kita bicara saham, misalnya saham blue chip gitu kan, misalnya kita ngeliat saham blue chip, itu apakah saham blue chip itu cocok untuk trading juga atau karena pergerakannya itu relatively slow, jadi itu lebih long term atau gimana kalau kita melihat
mungkin pembagian ininya berdasarkan harganya, berdasarkan company-nya, gimana kira-kira kita melihat mana yang cocok untuk invest, mana yang cocok untuk trading gitu, apa saja sih yang dilihat? Ya kalau kita ngomongin trading sebenarnya faktor nomor satunya sebenarnya sama kayak forex sih. Kenapa orang suka contohnya trading di forex? Karena liquidity kan gede. Kita mau beli 1M, 2M, 10M, bahkan even 100M pun saya yakin ada pasarnya. Big offer selalu ada ya kan. Cuma nggak selalu begitu di saham. Ada beberapa saham yang contoh transaksinya sehari cuma 2M atau transaksinya sehari cuma 3 miliar. Kalau kita punya uang 10M, kita nggak bisa keluar masuk di saham tersebut, ya kan? Tapi kalau kita punya size-nya besar, misalnya kita sekali trading posisinya 2-5 miliar gitu misalnya, atau 1-2 M, kita pasti cari saham-saham yang transaksi hariannya 100M, 200M, atau bahkan 1K, supaya kita bisa keluar dan masuk dengan sangat cepat. Jadi kalau kita trading yang dilihat adalah ini sahamnya liquid atau enggak. Makanya banyak trader di Amerika juga fokusnya ke saham-saham yang super liquid aja, fokusnya kayak ke Alibaba, Facebook, Google, Netflix, ya saham-saham yang memang super duper liquid. Karena memang kalau kita lihat struktur pasar modal dunia manapun, paling hanya kira-kira 10% dari total saham yang ada di contoh kayak Indonesia kan punya 738 saham yang listing dan kita bisa beli dan jual tiap hari. Cuma apakah semua saham itu rame tiap hari? Enggak, itu hanya saham-saham tertentu. Nah, Bursa Efek mengeluarkan tuh saham yang namanya LQ45. LQ45 adalah 45 saham yang paling liquid. Nah, paling liquid tandanya banyak transaction volume. Nah, itu cocok buat orang yang suka trading. Karena ya kalau mau trading kan harus banyak big offer-nya, harus banyak pemainnya, harus banyak liquidity-nya gitu. Maka itu juga yang kita kenal dengan crypto. Nah, makanya juga crypto ada beberapa orang lebih sukanya di Bitcoin atau yang lain-lain karena ya liquidity-nya lebih besar.